Wasara itu filia utawi piro-piro syaratnya melaksanakan Jumat. Utawi piro-piro syaratnya melaksanakan Jumat salah satu itu ada 3. An yakunah yang pertama an yakunah yento ono al baladu opo balad. Balad itu makna aslinya negara. Tapi ya negara lah, negara. Pertama tulis negara, nanti saya jelaskan. Misron itu kota, au qaryatan atau desa. Wis, yang pertama harus berupa balad. Balad itu insya Allah kalau nggak salah seperti ini. Balad itu kalau di kitab, karena di kitab itu mafihi sukun au hakim surti. Balad itu artinya sebuah tempat yang ada hakim surtinya, ada KUA, kecamatan, atau ada pasarnya, ada kecamatan lah. Di sebuah kecamatan, baik itu misron. Misron itu apa misron? Yaitu sebuah desa. Jadi minimal kita sholat Jumat itu di desa. Berarti gini, ini hukum asal. Ini namanya desa ngelom, paham ya? Desa ngelom. Sholat di Wonocolo itu kita nggak wajib sholat di sana, wajibnya sholat di ngelom, karena kita penduduk ngelom. Pada aslinya loh, pada asalnya. Begitu juga penduduk Wonocolo wajibnya sholat di Wonocolo. Jelas? Cuman kadang kita itu hidupnya di perbatasan. Memang kita Wonocolo, tapi lebih dekat Masjid Wonocolo daripada Masjid Ngelom. Berarti kita itu orang Ngelom, karena kita lebih dekat ke Masjid Wonocolo, kita wajib ke Wonocolo. Tapi sama dengan tadi, seandainya asli Wonocolo itu kurang dari 40, terus kita ikut sholat, maka nggak sah. Kalau 40 gara-gara lengkap gara-gara kita, karena kita bukan orang Wonocolo. Jadi ukuran itu anggaplah desa, umpamanya desa. Jadi setiap desa itu hukum asalnya ada satu masjid, tidak boleh lebih. Kalau dalam satu desa lebih dari satu masjid, tidak sah Jumatnya. Hukum asalnya loh, paham ya? Belum ada masjid ini enggak boleh. Kecuali, paham ya? Jangan difahami sebagian. Kecuali kalau memang penduduknya padat. Lah ini seperti di perkotaan, ya. Di sini Ngelom ada Masjid Bahauddin. Ngelom Kidul sebelum Umaha ada Masjid Darul Muttaqin. Terus ke Megari ada Masjid Ismailiyah. Satu desa ada 3 masjid. Bagaimana? Enggak apa-apa. Lah kok bisa? Karena memang likasrotil ijtima. Masyarakatnya sangat banyak. Dan setahu saya di kecamatan itu memang kebanyakan satu desa ada 3 masjid. Enggak apa-apa. Tapi ini kalau di pelosok, di desa-desa, penduduknya yang tidak padat, satu desa, satu masjid. Paham ya? Tapi kalau di perkotaan, contohnya ya daerah sinilah, daerah Surabaya kota, Sidoarjo kota, Gresik kota, yang memang padatnya masyarakat, penduduknya banyak, nggak mungkin satu masjid menampung dengan jemaah yang sangat banyak. Otomatis butuh masjid yang lain, maka nggak apa-apa. Tapi kalau di desa-desa, paham ya? Di Gresik kan ada desanya kan, banyak desa. Yang satu desanya luas, masyarakatnya nggak banyak. Banyak tanah kosong umpamanya. Maka kalau memang masih memungkinkan, tidak boleh mendirikan Jumat lagi. Paham ya? Jadi yang memperbolehkan, bahasa fikihnya namanya ta'addudil Jum'ah. Ada beberapa Jumat di satu desa. Itu ada beberapa faktor, antara lain karena memang likasratil ijtima', banyaknya masyarakat, atau mungkin ada permusuhan. Jadi ini perbatasan, satu desa, ini sungai,
Antara yang di utara sungai dengan selatan sungai ini ada ada permusuhan gara-gara politik umpamanya. Akhirnya mereka mendirikan Jumat baru. Karena kalau seandainya Jumat akan terjadi konflik umpamanya, ya nggak apa-apa. Paham ya? Jadi yang tidak boleh itu kalau memang di desa-desa yang memang masyarakatnya tidak terlalu padat sebagaimana di perkotaan. Itu namanya ta'addudul jum'ah. Wes yang kedua, wa an yakunah lan yentono al adadu opo hitungan arba'ina itu 40. Min ahlil jum'ati sangkeng orang yang boleh sholat Jumat. Min ahlil jum'ati sangkeng orang yang boleh sholat Jumat. Jadi yang termasuk menjadi syarat dilaksanaan Jumat, hitungan jamaah itu harus 40 dari orang yang memenuhi syarat. Wes laki-laki, wah 40. Semuanya dewasa 40. Terus bukan musafir 40. Paham ya? Terus enggak tuli umpamanya. Tapi kalau pas 40, satu ada anak kecil, ya enggak sah. Pas 40, satu ada yang tuli, enggak sah. Pas 40, satu dua ada yang tidur ketika khutbah. Karena gini, ketika khutbah disampaikan, jemaahnya 40, tapi 5 orang ini tidur. Lah, berarti khutbah Jumat tidak didengar oleh 40 orang. Karena 5 orang tidur. Atau 5 orang tuli. Bagaimana? Enggak sah. Paham ya? Jadi khutbah Jumat itu harus didengar oleh 40 orang. Maka dikatakan kalau memang 40 wabatuhum asom, sebagai ada yang tuli, maka tidak sah. Karena yang mendengar khutbah Jumat itu tidak sampai pada 40 orang. Lah sekarang ada permasalahan. Yang murni manusia ini 35, 5-nya jin. Ada dalam kitab. Lau kana fil jum'ati jinnun bisuratil insi. Kalau termasuk dari yang sholat itu jin tapi berbentuk manusia. Karena jin itu sama dengan manusia. Makanya jin tidak boleh diganggu. Kita lewat di sebuah tempat, kadang di sana ada anaknya jin sedang bermain. Terus kita tendang, terus akhirnya ada yang gila, kesurupan dan yang lain. Kenapa? Oh, ini mengganggu anaknya jin yang sedang bermain. Jin itu sama dengan manusia, mereka juga muamalah, melakukan transaksi jual beli dan yang lainnya. Bahkan dikatakan dalam fikih, jin itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan terkena hukum wajib melaksanakan perintah dan wajib menjauhi larangan. Namanya hukum taklif. Kalau memang kita mengikuti pendapat ini, oh berarti jin wajib sholat. Makanya ada istilah, ada jin Islam, ada jin kafir. Karena kewajiban yang wajib dikerjakan kita juga wajib dikerjakan jin. Sehingga banyak kasus-kasus dalam fikih, launakahal insu jinniyatan au aksi. Kalau ada laki-laki manusia nikah dengan jin perempuan atau sebaliknya, jin laki-laki nikah dengan perempuan, banyak kasus kan? Bagaimana? Maka kembali ke pendapat tadi, ulama beda pendapat. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan jin itu sama dengan manusia, wajib menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya, berarti akan nikahnya sah. Jin nikah dengan manusia. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan jin itu tidak wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, oh berarti akan nikahnya tidak sah. Ulama beda pendapat. Cuman yang jelas banyak terjadi manusia nikah dengan jin, itu banyak. Itu juga disinggung dalam bab Jumat tadi kan. Lau kana fi ba'dim jinnun bisuratil insi. Kalau memang dari 40 itu, jadi yang murni manusia 35, 5-nya jin tapi berbentuk manusia, bagaimana? Maka kembali ke tadi,
Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Sesuai dengan pendapat apa jin itu sama dengan manusia. Terus selanjutnya wa an yakuna lan yentonu al waktu opo waktu. Wis kembali ke 40 Mas. Cuman kadang kalau di perkotaan seperti ini. Apalagi imam Jumat di sebuah perusahaan. Waktu corona kemarin sholat Jumat di perusahaan, lah jamaahnya enggak sampai 40. 20 kadang. Bagaimana? Ya repot, kadang kita. Maka solusinya kita ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi Jumat itu sah dikerjakan 3 orang. Saya pernah dirungkut di perusahaan apa gitu. Ya yang punya ya orang Cina lah. Karena corona semua karyawan tidak boleh Jumat keluar, harus mendirikan Jumat sendiri. Jamaahnya banyak, cuma ketika khotib naik ke mimbar, bukan ke mimbar, khotib naik ke kursi. Lah itu jamaahnya sedikit. Lah ini gimana ya kan? Akhirnya masuk nunggu 40 wong sudah waktunya khutbah. Saya ikut mazhab Hanafi. Masuk kita ini enggak asal. Akhirnya kan gimana? Mereka kan tidak mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi dalam mazhab Hanafi mungkin kita bisa mengamalkan dalam kondisi tertentu. Bagaimana? Mazhab Hanafi itu sholat Jumat sah dikerjakan oleh tiga orang. Tapi itu kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Wan yakuna lan yentono apa waktu sholat Jumat. Bagian itu tersisa bagian itu tetap atau tersisa sama ya. Artinya garis miring waktu duhur. Oleh karena itu fa in kharaja mongko lamun metu al waktu apa waktu duhur. Au udimat atawa tidak ada asyurut apa pira-pira syarat sulliyat duhron. Mongko den sholati ing sholat duhur. Yang terakhir syarat dilaksanakan Jumat yaitu harus dikerjakan di waktu duhur. Agung, jadi Agung seandainya Agung Jumat jam 2 enggak apa-apa Agung. Yang penting memang 40 orang. Jadi Agung jadi tokoh di sebuah daerah, jadi takmir masjid dan memang kebiasaan. Kalau sholat Jumat jam 2 10 menit. Sekarang kan 2:30 kan sudah asar ya. Bagaimana? Boleh-boleh saja, yang penting pas 40. Cuman lumrahnya kita apalagi takmir masjid ya kan. Mosok mau mengadakan Jumat jam 2. Enggak ada yang sholat. Artinya apa? Artinya orang-orang pindah pada masjid yang lain. Wah, ngapain sholat di sana ya? Mosok Jumat jam 2 waktunya kerjanya. Apalagi di perkotaan, waktunya ngantor, waktunya di perusahaan dan yang lainnya. Mungkin kalau di desa bisa, tapi kalau di perkotaan enggak mungkin, apalagi dibatasi dari perusahaan istirahat maksimal jam 1. Nah, maksimal jam 1 sudah mulai aktif kembali. Jadi kalau seandainya kita berada di sebuah daerah Jumatnya jam 1:30, jam 2 enggak apa-apa, karena itu termasuk bagian daripada waktu duhur. Yang tidak boleh Jumat ketika sudah masuk pada waktu asar. Sekarang kalau sudah keluar dari waktunya atau salah satu syarat ada yang kurang, contohnya warganya tidak sampai 40. Ini bisa jadi kita berada di sebuah daerah nikah dengan perempuan yang memang warganya enggak sampai 40. Karena memang di pelosok di Papua umpamanya. Dan ini enggak sampai 40 ya. Gimana? Maka ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Silakan bisa sholat duhur, bisa sholat Jumat. Ada dalam fathul gini, "Lau kana fi qaryatin ahlun baladi lam yablu adaduhum arba'ina." Ketika ada sebuah daerah yang penduduknya lam yablu, tidak sampai arba'ina, enggak sampai 40.
hal yusholluna duhur awil jum'ah, apakah duhur apa Jumat. Di sana ada dua opsi, bisa duhur, bisa Jumat. Karena memang murni warganya kurang dari 40. Lah itu bisa jadi ya nikah dengan orang Papua. Vian nikah dengan orang Inggris. Masyarakatnya agak sampai. Dan itu memang banyak kejadian. Kadang ya, kerja di Taiwan, masjidnya jauh ya, masjidnya 100 kilo masjidnya. Yang ada di kanan kiri kita non muslim. Lah gimana ya? Jadi itu bisa jadi ya. Kalau kita merantau kerja atau mungkin nikah di tempat yang seperti tadi, yang memang muslim itu minoritas, mayoritasnya non muslim. Ya ini bisa duhur atau bisa Jumat atau mungkin ikut mazhab Hanafi. Berapa? 3 orang Jumatan. Wis